DPP Partai Golkar telah memilih calon kepala daerah yang siap ditarungkan dalam pilkada serentak di Jatim. Melalui DPD Partai Golkar Jatim, partai pimpinan Erlangga Hartarto ini menyerahkan 12 surat tugas calon kepala daerah di Jatim. Proses penyerahan surat tugas tersebut dilangsungkan di kantor DPD Golkar Jatim pada Kamis 25 Juli 2024 malam kemarin. Pantauan Tribun Network di lokasi, sejumlah calon kepala daerah yang akan mendapatkan surat tugas tersebut sudah bertanda Untuk informasi lebih lengkapnya terkait Golkar yang menyerahkan 12 surat tugas calon kepala daerah di Jatim, akan dilaporkan lebih lengkapnya oleh rekan Faik Nuraini, wartawan Surya Malang yang telah terhubung bersama kita. Rekan Faik, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Baik rekan Justina dan para tribun semuanya, pilkada serentak segera digelar dan semua partai saat ini sudah menyiapkan diri dengan memilih calon dan memilih jago-jagonya agar dia bisa menang di pilkada serentak November mendatang. Salah satu partai yang saat ini sudah menyiapkan diri dengan maksimal adalah Partai Golkar. Ya, memang benar kemarin waktu Kamis malam Jumat kemarin, malam Sabtu, itu DPP Partai Golkar telah menyerahkan surat tugas atau rekom kepada 12 calon kepala daerah dari Partai Golkar di Jawa Timur. Ya, 12 kepala daerah partai, 12 calon kepala daerah di Jawa Timur saat ini sudah dipilih berdasarkan mekanisme yang ada di Partai Golkar. Salah satunya adalah tingkat elektabilitas mereka yang diperkuat dengan hasil survei. Dan survei inilah yang digenggam atau yang menjadi patokan ilmiah Partai Golkar untuk menetapkan calon kepala daerah. Ada 12 kepala daerah yang sudah diberikan surat tugas dan rekom. Konteksnya adalah sebenarnya adalah rekom. Di antaranya adalah mulai dari Ponorogo sampai Probolinggo. Nanti kita akan sampaikan secara rinci. Hanya sejumlah daerah Golkar punya kans yang sangat besar karena banyak kader, sejumlah kader di daerah telah menjadi kepala daerah. Yang paling mencolok di Jawa Timur adalah Tuban, seorang kepala daerah yang sangat muda. Bupati Tuban itu Aditya Alindra Fariski, meski kemarin tidak mendapatkan rekom di kloter atau di eh, kemarin, tapi ini dipastikan rekom akan jatuh ke Aditya Alindra Farski, Bupati Tuban Lindra, bupati yang sangat muda. Ini adalah kader murni Golkar. Selain itu ada juga Pacitan, itu ada wakil bupati Pacitan, eh, Gagarin, itu juga dipastikan yang akan mendapatkan rekom dari Golkar. Hanya 12 yang kemarin diserahkan itu adalah Ponorogo, itu adalah petahana. Jadi rata-rata Golkar ini memilih atau menetapkan calon kepala daerah kebanyakan adalah para petahana yang ada di daerahnya masing-masing. Saya mulai dari Kabupaten Ponorogo. Ponorogo Sugiri Sancoko ini sudah mendapatkan surat tugas satu paket, yakni bupatinya adalah calon bupati dari Golkar, ini adalah Sugiri Sancoko dan Lisdia Rita. Selain dari Sugiri ini, sejumlah partai sudah juga mengusung Sugiri. Kemudian dari bergeser ke Mojokerto, Mojokerto ini juga petahana, Bupati Ikvina Fahmawati. Ini adalah calon kepala daerah atau calon bupati dari Golkar yang akan diusung di Golkar eh, pada pilkada November nanti, berpasangan dengan Sakduwoh Saroni. Ini juga petahana juga. Kemudian lagi ke Lamongan, ada petahana Yahronur Effendi, dipasangkan dengan Dirham Akbar. Kemudian Kota Pasuruan, ini adalah kader murni Golkar, yang semula adalah Wakil Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo, juga dipasangkan dengan Muhammad Nawawi. Kemudian kembali geser ke timur lagi, ke Jember, itu ada Gus Fawaid atau Muhammad Fawaid. Ini adalah saat ini dia adalah anggota DPRD Jawa Timur. Ini tokoh masyarakat di sana, Gus
Fawaid. Kemudian Kabupaten Situbondo, calon bupati dari Golkar adalah Suwandi dan Khaironi. Kemudian ke Madiun, Kabupaten Madiun, ada Hari Wuryanto dan Purnomo Hadi. Kemudian Bojonegoro ada Setyo Wahono, calon bupati dari Golkar. Setyo Wahono berpasangan dengan Nurul Azizah. Selain itu ada juga Kabupaten Probolinggo, ada calon bupati Golkar yang sudah diberi surat tugas adalah Muhammad Haris bersama Lora Fahmi. Yang menarik adalah ada Kota Kediri dan Kota Batu. Kota Kediri adalah kader yang sangat muda, di bawah 30 tahun. Golkar sudah berani memberi surat tugas, ini tapi malam kemarin masih bersifat instruksi karena dia kader. Kota Kediri itu Vinanda Prameswari. Ini adalah kader muda, dia berusia 25 tahun, si perempuan. Dan Kota Batu, Firhando Gumelar. Ini juga di bawah 30 tahun, sangat muda, juga diberi surat tugas. Yang menarik adalah dari Kota Surabaya. Kota Surabaya saat ini memang Golkar masih ditunggu surat tugasnya apakah kepada si Eri Cahyadi, karena sebelumnya DPD Golkar Surabaya sudah lebih dulu mengajukan Eri Cahyadi diajukan surat tugas sebagai calon wali kota ke DPP Golkar, tapi sampai saat ini belum ada hasil atau belum ada resmi surat tugas apakah dijatuhkan pada Eri Cahyadi atau bukan. Jadi sejumlah daerah, ada 12 daerah yang sudah menerima surat tugas dari DPP Partai Golkar melalui DPD Golkar Jawa Timur. Ya, saat ini memang calon bupati ini sebelum mereka mendapatkan surat tugas ini dan pada saat menerima surat tugas kemarin, mereka diminta membuat komitmen, bahkan membuat fakta integritas. Salah satu yang paling utama adalah selain berkontribusi untuk ke Partai Golkar, juga yang utama adalah bagaimana mensejahterakan warga atau memajukan daerahnya. Itu yang paling utama. Sementara untuk calon gubernur Jawa Timur dan calon wakil gubernur Jawa Timur, Partai Golkar sudah lebih dulu memberikan rekomendasi atau surat tugas kepada Hovifah Indar Parawansa dan Emil Dardak sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur dari Partai Golkar. Sementara itu, Ikan Justina yang bisa saya sampaikan, kembali ke studio. Terima kasih rekan Faik Nur Aini, wartawan Surya Malang atas informasi dari Anda. Selamat bertugas kembali rekan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.